Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama Allah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana awal, jadi kami ucapkan dari Bapak Iji, mohon maaf dan batin. Mungkin dari Ibu mendaftar dalam pengurusan di tempat kami yang menunjuk ini ada tidak berkenan itu ya. Kami ucapkan mohon maaf dan sedalam-dalamnya. Dan mungkin ada saat itu juga kita di dalam penerimaan Ibu dalam jamuan kita nanti Senin atau makanan tidak berkenan di hati Bapak Ibu juga. Kami ucapkan mohon maaf dan sedalam-dalamnya. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir menunjukkan kami dalam acara Nasrul Umroh. Mungkin agenda hari ini Bapak Ibu punya ya, ada kemana tapi alhamdulillah Bapak Ibu hadir menunjukkan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini wasilah kita untuk kebersamaan kita ke depan. Dan insyaallah tanggal 23 kita akan melaksanakan pemberangkatan kita. Tetapi nanti berangkatnya dari Lampung ini tanggal 22 hari Senin. Jadi kita nanti nginep dulu di Jakarta satu malam, paginya kita ke bandara lagi, baru kita ke Jeddah gitu. Jadi insyaallah hari ini tinggal nunggu satu minggu lagi ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat semua, Bapak Ibu sehat walafiat dan kembali juga sehat walafiat dan pelaksanaan umroh kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita punya yel-yel dulu bersemangat ya. Ibu bisa kita diri sejenak, kita berdiri, kita coba yel-yel bersemangat dulu. Nah, kita punya yel. Ayo kita diri. Diri. Sama-sama ya. Oke, baca siap videonya. Soalnya kita ini jumlahnya 32 orang. Jadi ada beberapa orang perjalanan yang ikut. Jadi kakak dan khawatir, insyaallah nanti kita kumpul semua. Jumlahnya 31, 32 sama saya ya. Insyaallah kita yang menemani Bapak Ibu semua. Baik, kita punya ya selama hidup ini. Kalau kita bilang siapa kita, Bapak Ibu jangan Haramain ya, 2 kali. Siapa kita? Haramain. Kalau saya sebutin Haramain Group, berkah Allah, berkahnya 3 kali. Coba dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Siapa kita? Haramain. Siapa kita? Haramain. Haramain berkah Allah. Sekali lagi, jadi mantap. Ya, lagi. Kita tangan dua, ya Allah, ya, jadi semangat itu Bu ya. Nanti dia ini kita itu di sana buat foto semua nanti kita ya. Semangat ya. Lagi. Siapa kita? Haramain. Siapa kita? Haramain. Haramain berkah Allah. Sekali lagi. Oh iya, ganjil. Kita lihat di sesi 3 ganjil. Nah, ini lagi ya. Ayo silakan Bapak Ibu yang berhadir, silakan masuk dulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Sambil mengikuti. Ya. Ya. Ya silakan duduk. Ya, yang ikut yang berdatang ikut juga diri ya. Ikutin aja lah. Ya, siap. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih Bapak Ibu, lihat apa kita semua. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah syukur pada Allah, banyak bersyukur Bapak Ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebanyak orang ya. Jadi Bapak Ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini patut kita syukuri. Patut kita syukuri pertolongan ini, insyaallah kita bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalau di sana banyak-banyak sabar, syukur itu intinya itu. Ya, jangan ada lagi pangkat jabatan kita siapa kita itu dihilangi. Jadi aku itu dihilangi. Sampai sana itu kita hamba Allah yang terus hilang lah. Jadi situ ya, Bapak Ibu insyaallah kalau nanti itu dimulai semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, berkahnya acara ini, mari kita mulai bersama-sama dan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah selanjutnya acara Masyurah ini akan dipimpin oleh Ustaz Saudi. Pada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Erwin Mariono, beliau insyaallah yang akan mendampingi bapak-bapak ibu-ibu dalam grup 23 Mei. Beliau ini adalah pimpinan Haromen di Haji Mina, ya, di Haji Mina. Begitu juga Ustaz Didi sedang uzur, tidak bisa hadir, beliau sedang di Palembang. Dan segenap kru Haromen, Mas Fajar, Mbak Susi, Mbak Gita dan lain sebagainya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada adik-adik juga, ada juga, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah perjalanan umrohnya lancar, berkah, dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa atimul hajja wal umrah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki tema kita yaitu manasik umrah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ibu yang sudah pernah umroh atau haji sebelumnya. Satu, umroh atau haji? Umroh. Yang lain? Berapa kali? Satu kali. Yang lain? Belum ada, ya. Belum ada. Ya, semoga setelah keberangkatan umroh sekali ini terus berangkat terus. Kenapa kita belajar manasik? Memang ada istilah al-ilmu qoblal amal. Kita tahu ilmunya dahulu untuk melaksanakan amal ibadah tersebut. Jangan sampai biaya mahal yang kita keluarkan sia-sia gara-gara kita tidak mengetahui ilmu tentang ibadah tersebut. Oleh karena itu kita belajar hari ini. Dan yang pernah manasik, angkat tangan. Baru transfer itu. Nah, maka pertama ini mungkin nanti yang terakhir, karena perjalanan bapak-bapak ibu-ibu kalau dilihat dari itinerarinya di sini, nanti di sini dilihat ketika hari Senin tanggal 22 ini sudah berada di bandara jam 10, ya, jam 10 pagi sudah berada di bandara, kemudian akan terbang nanti, ya, akan terbang ke Saudinya karena ini tiket Saudi. Jadi pada hari besoknya dan pada malam harinya beristirahat di hotel di Jakarta, hotel transit, hotel di dekat dengan bandara. Dan nanti semuanya sudah diantar jemput, bapak-bapak ibu nggak perlu jalan kaki, semuanya nyaman, enak. Kemudian akan berangkat di sini jam 7 sudah bersiap-siap menuju ke bandara Soekarno-Hatta untuk setelah itu terbang ke Saudi Arabia melalui airport Jeddah, ya. Jadi berangkatnya besok. Dan kalau kita lihat itinerari di sini, kemudian setelah dari Jeddah langsung ke Mekah. Artinya tidak ada kesempatan manasik lagi, ya. Tidak ada kesempatan manasik lagi. Biasanya kalau yang dari Jeddah kemudian ke Madinah, nanti di Madinah akan diadakan manasik lagi. Tapi bapak-bapak ibu-ibu untuk rombongan 23 Mei ini itu dari Jeddah nanti langsung ke Mekah. Jadi langsung pelaksanaan umroh. Jadi di sini Mekah, di sini Jeddah, di sini Madinah. Ya, jadi Jeddah ini antara Madinah dengan Mekah, tapi lebih dekat ke Mekah, sekitar 1 jam. Kalau ke Madinah 5 sampai 6 jam. Ya, jadi dia turunnya di situ dan nanti langsung ke Mekah. Berarti Bapak Ibu tidak ada manasik setelah ini.
kecuali kalau mau belajar sendiri sama ustaz dan lain sebagainya ya. Tapi secara bersama nanti tidak ada manasik dan langsung implementasi langsung praktek. Ya maka harapannya kepada bapak-bapak ibu-ibu, semoga hari ini kita fokus ya semaksimal mungkin dan semoga yang singkat sekilas ini bisa membekas dan nanti ibadah kualitas umroh kita ini mendapatkan umroh yang makbulah dan mabrur. Amin. Nah di sini saya putar aja Pak. Kelihatan tidak proyektornya? Lampunya jadi lampu. Oh lampu yang sebelah sininya dimatikan saja. Nah, seperti ini Pak ya. Oke. Saya berdiri saja biar enak ya. Yang pertama, bapak-bapak ibu-ibu. Ini kalau ke bawah ya. Oh ya. Cara munculnya ada. Ini. Nah. Yang pertama, kenapa bapak-bapak ibu-ibu mau melaksanakan umroh? Kenapa? Karena salah satunya ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kalau dipanggil Kapolda berarti tidak datang. Tidak berani kan? Apalagi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Tertulis di mana? Di surat Al-Hajj ayat 27. Nabi Ibrahim ya di sini disebutkan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal wa 'ala kulli dhamir. Ya. Serukanlah kepada mereka untuk mengerjakan haji. Yang maksudnya haji di sini mengunjungi Baitullah termasuk adalah umroh. Jadi panggilan umroh dan haji ini memang sudah diserukan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Ibrahim yang waktu itu diserukan kepada manusia. Karena Nabi Ibrahim waktu itu meninggikan Ka'bah. Yang Ka'bah terbenam karena banjir, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya. Setelah ditinggikan, Nabi Ibrahim disuruh menyerang manusia. Bingung Nabi Ibrahim. Ya kan saya di Mekah, waktu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada media sosial. Bingung Nabi Ibrahim. Maka bertanya, bagaimana saya bisa menyerukan manusia? Ya akhirnya sama Allah, Adzin wa'alaina. Sampaikan saja Nabi Ibrahim, nanti kami yang akan menyerukan kepada seluruh manusia. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pernah ketemu Nabi Ibrahim? Tahu dari mana info haji itu? Ya. Maka ketika itu Adzin wa'alaina disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka seluruh makhluk hidup yang ada waktu itu menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca talbiyah. Karena talbiyah ini istilahnya kalau bahasa Indonesianya hadir, siap. Kamu saya hadir di sini, siap, hadir. Talbiyah memenuhi talbiyah. Diserukan oleh Nabi Ibrahim, wahai makhluk manusia silakan datang ke Baitullah, maka semuanya bertalbiyah dengan membaca talbiyah. Ikuti saya Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Bawa bukunya atau tidak? Enggak. Yang nanti ada. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terakhir, semoga semuanya hafal ya. Terakhir kita mungkin ini adalah bentuk panggilan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, tidak semua orang bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu yang kaya berangkat, belum tentu yang miskin tidak berangkat. Karena kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita begini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma
laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah memenuhi takbir. Kemudian di surat Al-Baqarah disebutkan wa atimul hajja wal umrah. Wa atimul hajja wal umrah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Dari sini para ulama berbeda pendapat. Apa hukum umrah? Ada yang mengatakan hukum umrah ini adalah sunnah. Kalau haji semuanya sepakat bagian daripada rukun Islam dan merupakan hukumnya wajib. Semua ulama sepakat. Tapi kalau umrah, sebagian ya beberapa ulama di antaranya mazhab Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Jadi yang di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, maka itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Minimal sekali, sama seperti haji. Karena kenapa? Ya, perintahnya di dalam Al-Quran, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Tidak ada dijelaskan di situ sempurnakanlah ibadah haji karena wajib, umrah karena sunnah, tidak. Tapi disambung. Oleh karena itu, Imam dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan ini hukumnya wajib sekali seumur hidup. Jadi yang sekarang baru melaksanakan umrah sekali, berarti bapak-bapak ibu-ibu ini sedang melaksanakan umrah wajib sekali dalam seumur hidup. Kemudian next. Nah, pertanyaannya, berapa kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrah? Berapa kali? Tahu dari mana? Ya, berapa kali baginda Nabi haji? Baginda Nabi hajinya sekali. Jadi kalau hajinya berkali-kali, secara kualitas lebih baginda Nabi, tapi kualitas belum. Ya. Tapi berapa kali baginda Nabi melaksanakan umrah? 4 kali. Baginda Nabi melaksanakan umrah 4 kali. Jadi ibu nanti kalau ditanya kamu mau umrah terus, baginda Nabi melaksanakan umrah 4 kali. Yang baru berangkat sekali, besok saya berangkat lagi. Seperti baginda Nabi minimal 4 kali. Dalam suatu kitab disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar itu melaksanakan haji 60 kali dan umrohnya 1000 kali. Ya, karena kalau haji kan setahun sekali, ya, tapi kalau umroh bisa berkali-kali. Jadi yang sekarang melaksanakan sekali bisa nambah lagi, yang sudah pernah kemudian nambah tidak masalah. Karena memang baginda Nabi melaksanakan umrohnya sebanyak 4 kali. Kalau jadi ada kalau yang ngomong tipe kamu jangan membantu umroh terus Nabi. Beda-beda. Tamarun Nabi arba'a umrah. Baginda Nabi umrohnya 4 kali. Kemudian beberapa keutamaan umroh. Ya, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu bayar umroh 36 juta, getol apa enggak? Nyesel dong. Akhirnya. Ya, maka ini kita tanyakan sama diri kita. Jangan-jangan sekarang ya kita bayar 36 juta untuk umroh yang biaya besar seperti itu, ada terbesit di dalam hati kita rasa getol, nyesel. Ya Allah, mahal betul. Nyesel saja. Nah, kita lihat sekarang, biar semoga biaya Bapak Ibu ini bernilai barokah dan Bapak Ibu semakin termotivasi. Seperti ini Bu. Bapak Ibu mau saya jemput di luar? Nggak mau kan Bu ya? Saya rubah pertanyaannya. Bapak Ibu mau saya jemput di luar saya kasih 2 miliar. Mau kan Bu? Kenapa yang pertama tidak mau? Karena belum tahu tarifnya, iming-iming. Nah, maka kita lihat apa sih iming-iming ketika kita melaksanakan umroh. Jadi tidak ada rasa penyesalan ketika kita mengeluarkan uang banyak untuk ibadah umroh. Yang pertama, baginda Nabi mengatakan la tusyaddur rihal, jangan mengupayakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat ada bapak-bapak kemudian dia nggak mau keluar negeri kecuali umroh,
kemudian ke Aqsa, jangan masalah karena beliau melaksanakan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi antaranya banyak keutamaan. Di Masjidil Aqsa nanti ada keutamaan, Masjidil Nabawi ada keutamaan, Masjidil Haram ada keutamaan. Kemudian yang kedua, ini sebagai kafar, sebagai penghapus, ya sebagai penghapus. Penghapus apa? Penghapus dari kesalahan dan dosa yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin biaya 36 juta dengan hasil untuk menghapuskan dosa Bapak Ibu ini nggak sebanding. 36 juta kecil dibandingkan dengan penghapusan dosa yang sudah kita laksanakan dahulu. Wa'abi sayyi'at al-hasan, ikutilah kesalahan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa sebelum. Umroh ini adalah ibadah, dan umroh adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah badan dengan ibadah maniyah, dengan harta. Maka pahalanya lebih besar, dan ini merupakan kebaikan. Ketika kita melaksanakan ibadah umroh, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti di sana minimal kita punya jatah umroh 2 kali. Ya, umroh sekali, umroh wajib, dan umroh yang kedua ya nanti, tapi jangan dipaksakan. Kalau kuat silakan ikut, kalau tidak kuat silakan ya nggak ikut nggak apa-apa. Yang penting umroh wajibnya sudah dilaksanakan. Al-umroh ila umroh kafaratun lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lainnya maka menghapus di antara kedua. Ya, seperti Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, ini penghapus di antara keduanya. Maka bagaimana trik salah satu menghapus dosa? Banyak umroh. Sekarang umroh, besok dosa, umroh lagi. Jangan lupa bersama harum. Kemudian selanjutnya wal mu'tamir wafdun. Orang yang umroh ini adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita lihat Pak, Saudi Arabia itu rajanya itu Pak, walaupun raja tapi namanya khadim. Khadim itu apa? Pelayan. Khadimul Haramain. Orang Saudi banyak duit, duitnya banyak. Tapi mengaku dirinya sebagai khadim, pelayan Haramain. Aku tahu Allah beserta 2 kota suci. Ya, karena memang orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dipanggil melalui lisan Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu datang dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya di sini Pak, ya disebutkan wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka untuk mendatangi Baitullah, mereka sambut panggilan tersebut. Konsekuensinya wasaluhu fa'aqam. Maka ketika tamu-tamu tersebut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan diberikan. Jadi selama ibadah nanti perbanyak minta mohon ampun untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, istri, suami, anak, ustaz dan ustaz yang lainnya, mohonkan ampun. Karena melalui lisan bapak-bapak ini adalah tamu Allah, maka akan diberi. Jadi permintaannya jangan tulus. Ya boleh, ke lapangan rezeki juga boleh, ke lapangan usaha boleh, ke lapangan umur kesehatan boleh. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensinya. Ya, jadi 36 juta nggak sebanding dengan apa yang akan kita dapat. Selanjutnya, bahwasanya al-umrah ahadul jihadain. Umrah ini salah satu jihad. Jadi umrah salah satu jihad. Kalau jihadnya laki-laki kan sudah jelas, bisa pilihlah berperang. Tapi kalau jihadnya perempuan bagaimana? Perempuan tidak dianjurkan untuk mengangkat senjata. Oleh karena itu Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, "Alan nisa'i jihad?" Wahai Nabi, apakah ada jihad bagi perempuan? Maka baginda Nabi, "Alaihinna jihad." Ya, bagi mereka ada jihad la qital. Jihad yang tidak ada peperangan. Yaitu apa? Haji dan umrah. Jadi mohon maaf,
kalaupun nanti seperti bibi saya haji, qadarullah tinggal di sana, itu terhitung fisabilillah. Terhitung fisabilillah. Ya sedih meninggal di sana, tapi bangga Pak. Satu-satunya orang yang mungkin meninggal di Masjid Madinah itu bibi saya. Meninggal menunggu sholat asar. Kita sedih, tapi kita bangga dimakamkan di Baqi', kemudian termasuk fisabilillah. Ya, jadi hitungan kita umroh itu adalah fisabilillah. Maka jeripayah kesusahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan selama umroh tersebut, ini terhitung Bapak Ibu pahala fisabilillah. Tapi kalau menunggu kok seperti ini, biasanya malah tidak terjadi. Maka sudah, sudah. Karena perjalanan umroh kita ini walaupun sulit, tapi lebih mudah dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa terbayang nggak? Baginda Nabi dahulu dari Madinah ke Mekah naik onta. Kita aja naik mobil cuma 6 jam. Baginda Nabi naik onta berhari-hari gitu baru sampai di Mekah. Jadi sulitnya kita masih mudah daripada dibandingkan perjuangan orang-orang terdahulu. Begitupun bapak-bapak, walaupun ini redaksi hadisnya untuk perempuan, ini juga terhitung fisabilillah. Kemudian selanjutnya, ini yang keempat, tudhibul faqra wa talhirud dunub. Jadi umroh ini adalah, ya di sini ada beberapa hadis, ya, bahwasanya haji dan umroh yang fiyani al-faqra wa dunub. Umroh ini menghilangkan, menghapuskan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan. Kalau nggak percaya, banyak statement ataupun penjelasan dari jamaah-jamaah kita, penjual nasi uduk, penjual batagor, penjual komen dan lain sebagainya. Setelah pulang umroh dimudahkan. Salah satunya karena meyakini hadis ini, Pak. Maka bapak-bapak ibu, uang yang kita keluarkan ini adalah cara mancing kita kepada Allah. Kita keluarkan sedikit, insya Allah sesuai dari Allah dan Rasul, kita akan yang biar al-faqr, akan dihilangkan kemiskinan gara-gara melaksanakan umroh. Banyak statement. Dan saya belum pernah mendengar sampai detik ini orang miskin gara-gara umroh. Ada tidak? Orang miskin gara-gara haji. Ada tidak? Adanya orang miskin gara-gara kredit mobil, motor, tapi kalau orang miskin gara-gara umroh atau haji, saya belum pernah mendengar berita tersebut. Ya, malah dengan umroh dilapangkan hatinya, rezekinya yang sedikit semakin banyak karena merasa karena ini adalah rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Lebih-lebih pulang dari umroh nanti akan dilapangkan rezeki dan usahanya. Jadi harus ya, yakin. Waktu dulu. Dan dari umroh akan dihapuskan segala dosa. Next. Nah ini umroh lahu ajrun. Ya. Umroh ini ada pahala yang besar. Bahkan di sini Nabi pernah berkata kepada Aisyah, "Innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatihi." Kamu dapat pahala sesuai kesulitan dan nafkah kamu. Sebenarnya yang umroh yang harga mahal itu pahalanya lebih besar, karena nafkahnya lebih besar. Ya. Tapi belum tentu yang umroh yang lebih besar itu lebih ikhlas daripada yang lebih kecil. Berarti Bapak Ibu yang dikeluarkan 36 juta berapa juta harus ikhlas, karena inilah modal kita yang kita titipkan kepada Allah, nanti akan kita ambil hasilnya. Ya. Dan seterusnya kita baca paling yang terakhir. Nah, di sini disebutkan sholatun fi masjid afdalu min alfi sholat. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi itu lebih bagus daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Ini salah satu hikmah kenapa baginda Nabi menganjurkan agar kita berangkat umroh atau mengunjungi Baitullah dan salah satunya mengunjungi Masjid Nabawi. Jadi nanti ketika Bapak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau dalam keadaan fit dan punya waktu yang senggang, maka perbanyak sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Nabawi ini lebih besar pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat-sholat di tempat yang lain. Ya, baik sholat wajib maupun sholat
sunnah, semuanya sama. Ya maka perbanyak sholat di sana. Kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu lebih utama lagi. Berapa kali lipat? 100.000 kali. Itu kalau diukur, mungkin umur kita sholat di sini dengan pahala sholat di sana nggak sesuai, ya nggak sesuai. Makanya ini salah satu keutamaan yang orang-orang pengen berebut untuk mencari pahala, bisa melaksanakan sholat dan bisa melaksanakan umroh maupun haji di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Maka satu kata buat bapak-bapak ibu-ibu yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah, karena sudah dipilih oleh Allah, punya kesempatan bisa mengunjungi baik. Next. Ini manasik umroh. Nah intinya umroh ini mengunjungi Baitullah. Nah, kenapa kita melaksanakan manasik? Tadi saya belum kenal ya. Saya Ahmad Nuri Salahuddin. Kenapa kita melaksanakan manasik umroh? Karena ini memang perintah baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan bagaimana? Salah satunya, khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya bagaimana cara manasik kalian. Gak boleh kita melaksanakan haji umroh tidak mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti kalian melihat saya sholat. Oleh karena inilah ya wasiat dan nasihat baginda Nabi agar kita melaksanakan manasik umroh, ibadah umroh sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang perintahnya yaitu perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kemarin ada jamaah ketika tawafnya 7 kali nggak boleh memakai pakaian larangan ihram, nah dia seenaknya saja. Ketika di bis pakai kaos, kayak sama. Kemudian ketika tawaf belum sempurna, dia sudah keliling-keliling, pokoknya hajat saya pengen mencari hajat aswad. Ini tidak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan tuntunan. Kalau bisa nanti mengikuti instruksi dari Ustaz Mariono. Mariono lurus. Tawaf. Ya. Nah dalam umroh ini ada namanya syarat umroh, rukun umroh, dan wajib dan sunnah. Tapi nanti yang kita fokuskan yaitu di rukun dan wajibnya. Ya karena rukun ini sebagai penentu apakah ibadah umroh ini mabrurah makbulah, ini ketika memenuhi rukun umroh. Ya. Syaratnya insya Allah sudah memenuhi Islam, balik, berakal, aman perjalanan dan mampu. Bagaimana yang anak kecil? Anak kecil umur berapa yang ikut umroh? Oh belum balik ya? Belum. Maka ini pahala bagi orang tuanya dan anaknya dapat sunnah. Sebenarnya kan belum dapat ahliyatul wujud. Ya, ahliyatul wujud sudah dapat, ahliyatul adab belum diwajibkan melaksanakan. Tapi sama orang tuanya dibiayai untuk melaksanakan. Maka pahalanya untuk orang tua dan anaknya ini mendapatkan sunnah. Ya, sunnah. Sama seperti anaknya yang berpuasa. Maka orang tuanya dapat pahala dan dia mendapatkan sunnah puasa. Nah ini rukun umroh. Rukun umroh ada 5. Nah ini yang akan kita tekankan ya. Diingat-ingat, rukun umroh ada di 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Baik, kita ikutin sama-sama ya. Yang pertama ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah ini bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Indonesia, ihram ini niat dan memakai kain ihram. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Sa'i ini berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian tahallul, ya ini dalam hal ini adalah bercukur, dan yang terakhir dilaksanakan secara tertib. Jadi saya tidak akan menunjukkan tempat-tempat rekreasi dahulu,
saya hanya menunjukkan fokus di 5 ini saja. Karena memang tugas dari travel dan pusat-pusat pembimbing bisa membimbing Bapak Ibu dari 5 ini saja. Yang lainnya mah terserah. Ya untuk jalan-jalan itu terserah, itu sunah-sunahnya saja. Yang penting paling penting adalah bisa fokus di 5 ini. Ya. 5 ini sudah sukses, aman Pak. Tapi kalau 5 ini belum sukses, pembimbing itu kepikiran Pak. Itu artinya tadi gimana ya, umroh itu gimana? Kepikiran. Maka Bapak Ibu fokus di 5 ini. Ya. Kemudian tadi rukunnya ada 5, wajibnya ada 2. Ya, wajibnya ada 2. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Ya. Taruhlah ini Ka'bahnya Pak ya. Mikot itu kalau untuk umroh nggak ada mikot waktu kan. Kalau haji ada mikot zamani. Tapi kalau untuk umroh ada waktunya. Mikot itu adalah garis start kita sebelum memasuki umroh. Masuk ke dalam kota Saudi. Jadi sebelum masuk ke garis start tersebut, kita harus memakai kain ihram dan membaca niat umroh. Kalau dia masuk melalui garis start, kemudian tidak memakai kain ihram dan tidak niat, maka kalau tidak niat harus kembali lagi. Nah ini nanti kalau tidak niat, bapak-bapak di pesawat mau kembali ke mana Pak? Mau balik lagi ke pesawat? Atau mau keluar ke Madinah? Maka ini nanti dibangunkan. Kalau sudah sampai di Bukit Jalanan nanti dibangunkan. Jadi setar untuk masuk tersebut ini harus niat dan memakai kain ihram. Ya. Nah ini batas setarnya ada 5. Yang pertama ini taruh Indonesia, ini ada 2 ya. Kalau yang sering dipakai orang Indonesia ada 2. Satu disebut dengan Yalamlam, satu disebut dengan Kornul Manazil. Ada 2 itu. Tapi yang sering Yalamlam ya karena melalui pesawat. Betul pesawat juga Kornul Manazil. Kemudian ada Dhatul Iraq, ada Jufa, dan ada Zulhulaifah. Kita nanti ngambilnya Yalamlam itu 7 menit sebelum landing ke Jeddah. Jadi posisinya 7 menit sebelum landing ke Jeddah. Ini khusus yang bapak-bapak ya. Khusus yang bapak-bapak nanti koordinasi apakah memakai kain ihramnya dari Indonesia ataupun di pesawat. Ya kalau masih muda bisa ganti di pesawat. Tapi kalau yang sudah sepuh, nah ini harus disiasat. Jadi kayaknya saya lihat masih muda-muda. Ya. Jadi nanti mau di pesawat atau dari Indonesia? Ada di Jakarta. Ya, ini keputusan dari pembidik. Nanti di Jakarta, ya di Jakarta Bapak Ibu sudah pakai kain ihram bawahnya. Ibunya kan bebas ya, mau pakai jasa bapaknya. Ya. Bapaknya pakai kain ihram bawahnya, pakai semak dahulu nggak apa-apa, tapi nanti dilepas saja, nggak boleh dipakai. Kalau sudah dilepas. Kalau nggak dilepas, bayar kambing. Jadi ya kalau mau benda-benda dari awal ya bohong. Tapi kalau mau pakai, ya biar nggak dingin apa gitu ya, yang dipakai dahulu. Nanti ketika Yalamlam dilepas, atasannya kan pakai kaos dahulu, pakai jaket boleh. Ini kan gantinya enak. Ya. Ataupun nanti mau ganti di pesawat yang muda, kan enak. Kan ada space kosong biasanya di depan itu enak. Cuman ya belakangnya ada penumpang. Kalau penumpangnya perempuan kan agak risih juga, gitu ya. Pokoknya diatur, ya. Kemudian yang kedua menjauhi larangan-larangan umroh. Ya, menjauhi larangan-larangan umroh. Ya, kita bahas larangan. Nah ini mikot makani. Nah dilihat itu karena tidak terlalu jelas ya Pak. Nah kita biasanya ambil jalan kami sekitar 92 km dari Ka'bah. Yang perempuan niat saja pakaiannya, yang penting nanti ada larangannya, tidak menutup di tangan dan tidak menutup muka, tidak boleh pakai celana. Ya, masker. Kecuali kalau ada jamaah yang mimisen, kalau nggak pakai masker, gagal mimisen. Nah, ini kan darurat. Kalau perempuan nggak ada aturan pakai baju apa, tapi sunnahnya putih. Sunnah putih. Kalau nggak putih ya nggak apa-apa. Dari bandara
karena ini kebutuhan perjalanan pakai batik dahulu, ya kan? Nanti ketika niatnya pakai batik, nanti ketika di hotel mau pakai baju putih ya silakan. Ataupun mau tetap pakai baju batiknya, ya mau silakan. Karena perempuan ini tidak ada harus pakai kain seperti laki-laki. Bisa ganti baju dulu gitu ya. Di hotel nanti jangan ganti baju. Makan dahulu. Bisa. Makan dahulu nanti. Ya, dari perjalanan jauh langsung ke tawaf nanti. Ini anak ini boleh nggak pas ini berapa pakai pampers? Pakai pampers. Malah diajukan daripada pampers. Iya. Ya, karena anak-anak ini kan masih sunnah. Gak apa-apa. Umur berapa? 2 tahun ya? 2 tahun ya. Kalau pakai pampers, kalau nggak pakai pampers malah terocong nanti bahaya. Terocong malah. Laki-laki perempuan tuh? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa. Karena darurat tuh ya. Malah bikin nanti semuanya. Ya. Nah ini pimpal makannya. Nah ini ihramnya, ya. Sekarang kita ambil yang pertama Bu ya, yaitu rukunnya tadi kan ada 5. Yang pertama adalah ihram. Sebelum kita melaksanakan ihram, ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama mandi. Nah, nanti kalau mandi di pesawat kan nggak bisa. Jadi nanti sebelum terbang ke Saudi, Bapak Ibu mandi di hotel. Selain untuk kebersihan juga sebagai sunnah ihram. Ya. Jadi dari hotel transit nanti sebelum terbang ke Saudinya sudah posisi mandi untuk niat ihram. Ya. Kemudian laki-laki tidak pakai pakaian berjahit. Jadi semua pakaian dilepas, mohon maaf sampai celana dalam, singlet juga dilepas. Nah ini tersisa 2 pakaian, satu untuk sarungnya, satunya untuk selendangnya. Ya, jadi 2 pakaian. Di bawah pakaiannya. Kemudian memakai wangi-wangian. Ini sunnah. Sebelum ihram sunnah. Setelah ihram haram. Ya, setelah ihram jadi haram. Jadi sebelumnya jadi sunnah. Ini di badan, kasih wangi-wangian pakai parfum terserah. Tapi setelah ihram jadi haram. Ya. Kemudian sholat ihram 2 rakaat. Nah ini kan posisinya nanti di pesawat. Ya, jadi sebelumnya sholat ihram 2 rakaat. Ini sunnah Bu ya. Kalau nggak mampu ya sudah. Kalau mampu laksanakan. Ya, kalau nggak mampu ya sudah. Kalau mampu itu laksanakan. Ya. Karena ini nanti dalam pesawat berarti nanti diingatkan bagaimana cara tayamum. Ya, bagaimana cara tayamum. Kemudian ini kalau yang dari Madinah. Ini nggak usah saya jelaskan di Takim, Hudaybiyah dan sebagainya. Nah nanti umroh yang kedua baru pelaksanaannya itu dari Ji'rani. Ya, setelah Siti Tur di Mekah nanti umroh yang kedua tidak kembali lagi ke Yaman karena sekarang dihitung sebagai penduduk Mekah. Nah ini contoh pakaian ihramnya. Tidak kelihatan ya. Nah ini yang laki-laki dalam keadaan tawaf, lengannya dibuka. Tidak dalam keadaan tawaf. Ini bawahannya dan ini atasannya. Untuk yang perempuan bebas. Sunnahnya adalah warna putih. Ya, yang ini tidak menutupi muka dan tidak menutupi tangan. Nah, sesudah ihram ada beberapa sunnah nanti ya. Sunnah sesudah ihram, sudah pakai kain ihram, ya sudah siap. Kita sholat 2 rakaat. Kemudian yang pertama melafalkan niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau nggak diniatkan, malaikat bingung. Ini mau umroh haji atau umroh niat umroh atau niat haji atau niat apa? Ya maka perlu diniat. Niatnya bagaimana bunyinya? Nah ini niatnya. Mau yang panjang atau yang pendek? Ya, minimal kita hafal yang niat ini. Ya, kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma. Ya, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma. Apa itu ya? Labbaik Allahumma. Nah ini nanti kalau di pesawat, ya kalau di pesawat ini kan
pembimbingnya sulit untuk keliling-keliling. Ya, maka ya kalau nanti pas sudah standby itu bisa keliling-keliling, Pak udahnya belum. Ini alhamdulillah. Maka kalau umpamanya nggak dikelilingi, ya Bapak Ibu ingatkan sapi. Sudah niat atau belum? Niatnya apa? Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Kalau memang sulit bahasa Arab, tapi kalau saya benar, labbaik Allahumma umrah. 1, 2, 3, kata Pak. Kemudian yang kedua, setelah melakukan umroh, niat, kemudian bertalbiyah. Coba tadi sudah kita baca, hafal tidak ini Bapak-bapak talbiyah? Ya, tidak saya tampilkan. Ya, sekarang Bapak Ibu baca dulu. 1, 2, 3. Hebat-hebat seperti ini ya, belum diajar tahu. Nah, talbiyah, niat, doa-doa yang lain sebagainya itu kalau nggak hafal bisa opekan, ya pakai kertas ataupun bukunya di bawah, boleh nggak masalah, nggak mesti harus hafal. Jadi talbiyah kita baca sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang belum hafal nanti sampai pulang ke perjalanan di mobil sama suami istrinya, itu kita di sambil nonton TV, sambil soto dan yang sebagainya. Ya kalau bisa doa-doa yang simpel-simpel ini yang biasanya sering dibimbing oleh pembimbing dihafalkan. Kemudian sunnah selanjutnya memperbanyak talbiyah dan mengangkat suaranya. Ya, tapi nanti di pesawat ya semampunya. Nanti ada yang talbiyahnya beberapa kali tidur, ada yang terus-menerus, dan membaca talbiyah ini sunnahnya sampai sebelum toa. Jadi terus dibaca terus sampai sebelum toa. Ya nanti kalau ada ketemu pembimbing, nanti dibimbing beberapa kali. Ya, tapi Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ya sambil dibaca Allah sendiri, ya walaupun tidak dibimbing, karena ini bentuk panggilan yang merupakan panggilan terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kan di buku ada ya sholawat kepada Nabi, dan yang terakhir doa. Jadi sunnah saja, ya sunnah. Kemudian larangan ihram. Karena tadi wajib umroh ada 2, yang pertama dari miqat dan yang selanjutnya yaitu tidak melanggar larangan ihram. Kalau melanggar ini, nah ini bahaya. Nanti dam, ya, menyembelih kambing lah. Yang kalau mau menyembelih kambing, ya memberikan sodako. Yang pertama memakai pakaian berjahit bagi yang laki-laki tidak boleh. Apapun itu pakaian berjahit tidak boleh. Ada yang mengatakan ulama pakaian berjahitnya itu yang berjahit seperti ini. Ada yang mengatakan pakaian berjahit yang membentuk bentuk tubuh. Yang kedua, kaos kaki, sandal, sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi kalau ada sandal, sepatu, kaos kaki yang menutupi mata kaki, maka tidak boleh. Pakai sepatu tapi tidak menutupi mata kaki berbentuk apapun, sandal berbentuk apapun tidak menutupi mata kaki, maka diperbolehkan. Ya, tapi biasanya jamaah yang enak jalan karena nanti banyak jalannya, perjalanan Polri banyak jalannya, biasanya pakai sualu, biar enak jalan. Ya, pakai sualu boleh, atau senyamannya Bapak pakai sandal atau sepatu yang kira-kira. Kemudian menutup kepalanya. Nah ini hati-hati buat Bapak yang pakai kain ihram, nanti sudah niat di pesawat ataupun dalam perjalanan dari Jeddah ke Mekah ataupun dalam perjalanan kok merasa dingin kemudian selendangnya itu
dipakai untuk kepala, nah itu tidak boleh. Atau bawa peci, kemudian untuk kepala, tidak boleh. Ya, maka kalau sudah niat ihram, nggak boleh kepala ditutup, nggak boleh. Yang menempel. Tapi kalau pakai kayu, kan nggak menempel, nggak. Ya, pokoknya yang menempel. Jadi ini tidak boleh topi, peci, ataupun kain ihram untuk menutup kepala, maka ini tidak boleh. Kemudian menyisir rambut. Yang menyisir rambut, ya. Karena menyisir rambut ini bisa merontokkan rambut, maka dilarang. Ya, karena kita dalam ibadah umroh ini kepengen semua rambut, kuku, semuanya dilaksanakan ibadah, semoga nanti di akhirat diselamatkan dari api neraka. Kalau ada yang terputus kan, nah berarti ini enggak terselamatkan dari api neraka. Sama seperti ketika kita berkorban, kan nggak boleh memotong kuku, rambut, nggak boleh Pak ya, sunahnya ya, agar semua terselamatkan dari api neraka. Jadi yang ibu-ibu nyisirnya nanti saja setelah umroh. Karena ketika nyisir takutnya ada rambut yang rontok. Kemudian mencukur rambut tidak boleh dan mencabutnya. Ini rambut apapun Pak ya. Rambut kepala, telinga, hidung, kumis, jenggot, bulu-bulu yang ada di tubuh ini tidak boleh. Kemudian memotong kuku. Ya. Nanti setelah umroh boleh. Kalau ketika ihram tidak boleh. Kemudian memakai wangi-wangian. Jadi tidak boleh memakai wangi-wangian setelah ihram. Kemudian berburu. Yang mentang-mentang di Saudi ini banyak burung dara, merpati yang berseliweran di sekitar masjid. Kemudian Bapak Ibu ambil itu dimakan, tidak boleh. Kemudian melaksanakan akad nikah, berhubungan suami istri. Nah, suami istri bagusnya di kuat saja. Kalau di double ini bahaya, bedanya lebih besar. Kemudian bercumbu, yang sahabat, nanti saja setelah pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian memotong pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, nggak boleh. Karena di tanah haram itu, ya di luar umroh pun itu nggak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di masjid atau di tanah haram. Tidak boleh. Kemudian sarung tangan dan cadar bagi perempuan dan berkata kotor. Umpamanya dalam perjalanan nanti sempit-sempitan ketemu orang luar, kemudian sempitan Bapak Ibu melaksanakan ucapan kotornya yang tidak. Oke, ada pertanyaan untuk ihram? Ibu-ibu boleh pakai kaos kaki. Sarung tangan nggak boleh. Sarung tangan dan buka. Yang kaos kaki nggak boleh itu untuk bapak-bapak. Ya. Di pesawat nggak boleh pakai cadar biasa. Kalau di pesawat pakai cadar silakan. Setelahnya buka saja. Ya, karena memang nggak boleh perempuan pakai cadar. Ya selama umroh saja. Nanti setelah umroh silakan dipakai lagi gitu ya. Atau nanti setelah niat umroh biar tidak terlihat orang agak kelihatan mojok atau terkait wangi-wangian itu, batasannya wangi-wangian itu. Wangi-wangian sebelum ihram sunah di badan saya. Katanya ada kandungan alkohol atau apa segala macam. Ini berarti kembali ke khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan parfum yang tidak diperbolehkan adalah surbul khamr, meminum khamr. Nah, wangi-wangian ini kan tidak diminum. Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada istilah kaidah dalam agama, al-khurus kita bilang mustahab. Keluar daripada perbedaan antara ulama, perselisihan antara ulama lebih bagus. Ada yang ada permasalahannya diperselisihkan, ya sudah saya nggak pakai itu lebih bagus. Tapi kalau ada yang dia meyakini umpamanya itu ya kalau untuk diminum saja, kemudian dipakai, sudah kembali ke keyakinan masing-masing. Ya, tapi kalau bisa ya ditinggalkan. Mustahab lebih bagus. Ya, ada lagi? Sudah lah ya. Berarti rukun yang pertama ihram sudah selesai. Ya. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan sampai di Jeddah. Nanti proses imigrasi sudah selesai imigrasi. Kemudian koper-kopernya sudah diurus, kita naik bus
kemudian menuju hotel. Dari hotel nanti kita makan, kemudian baru melaksanakan rukun selanjutnya, yaitu melaksanakan tawaf. Nanti dari hotel Bapak Ibu berbarengan, ya berbarengan untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah. Ada wajib dan sunnah tawaf. Yang pertama, yaitu mengenal bagian yang ada di Ka'bah, ya. Nanti materinya boleh minta lah sama panitia, ya. Ini bagian-bagian Ka'bah. Biasanya kalau jamaah yang baru masuk di Ka'bah, di Masjidil Haram, karena masjid itu luas, Pak, dan banyak pintunya. Pintu utamanya ada 6, pintu-pintu kecilnya ada banyak. Biasanya pusing, ya pusing. Maka patokan yang paling pertama itu ada pelang hijau. Pelang hijau itu searah dengan Hajar Aswad. Ya, pelang hijau searah dengan Hajar Aswad. Ya, ini tempat memulainya tawaf. Di sini nanti di Ka'bah ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah, ada Muntazar, ada Maqam Ibrahim. Ya, ini Pak ya. Nah ini Hajar Aswad. Kemudian di sini pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini Muntazar. Nah, ini tempat mustajab. Sunnahnya mulai seperti ini, tapi saya tidak anjurkan. Kemudian di sini ada sumur Zam-Zam, dahulu terbuka tapi sekarang sudah tertutup. Ya, ini namanya Maqam Ibrahim. Kemudian ini Hijr Ismail. Ya, kalau ketika Ramadan nggak bisa sholat di dalam. Sholat di dalam ini seperti sholat di dalam Ka'bah. Jadi ini bagian daripada Ka'bah. Kemudian rukun, ya rukun. Jadi berbentuk kubus. Setiap sisi-sisinya ini disebut dengan rukun. Di sini namanya rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Iraqi. Di sini rukun Syam. Karena kalau ditarik dia menuju ke negara Syam. Ini kalau ditarik menuju ke negara Irak. Dan ini kalau ditarik rukun Yamani menuju ke negara Yaman. Ya. Kemudian rukun Hajar Aswad dan kainnya ini bernama Kiswa dan sudah. Ya. Ini bagian-bagian Ka'bah. Dan nanti sebelah sini ada lampu hijau yang searah dengan Hajar Aswad. Itu patokan untuk hitungan tawaf. Ya. Lampu hijau Pak ya, ada tanda lampu hijau. Itu yang buat patokan. Nanti kalau mau tawaf sendiri atau ada lain sebagainya, patokannya adalah lampu hijau. Kemudian wajib tawaf. Ya, tawaf ini ada beberapa orang wajib. Yang pertama menutup aurat. Jadi yang bapak-bapak ketika pakai kain ihram dan wafat, karena aurat kita dari pusat. Jadi kain ihramnya dinaikkan menutupi pusat. Kemudian suci, ya suci. Suci ini bagi laki-laki dan perempuan. Karena sholat ini senilai tawaf senilai dengan sholat. Kalau tawafnya tidak menutup aurat dan tidak suci, tidak punya wudu ataupun belum mandi hadas besar, hadas kecil dan sebagainya, itu masih punya hadas, maka tawafnya tidak sah. Ini nanti Bapak Ibu sebelum tawaf harus punya wudu. Kalau batal, ngomong sama pembimbingnya. Kalau nggak ngomong, berarti tawafnya batal dan ibadah umrahnya ada yang kurang. Karena rukunnya tidak sempurna. Ya, rukun tidak sempurna. Ya. Kemudian memulai dari Hajar Aswad. Ya, dari sisi Hajar Aswad. Kemudian Ka'bah sebelah kiri. Jadi kita putarnya berbalik jarum jam. Ya, kalau jarum jam ke sini, kita putarnya ke sini. Ka'bah sebelah kiri. Karena jarum kita sebelah kiri. Dan menurut penelitian, muter sebelah kiri itu tidak bikin pusing. Tapi kalau muter sebelah kanan bikin pusing. Nggak percaya? Silakan dicoba. Nanti kalau benar berkira apa? Kemudian tawaf di luar Ka'bah. Nanti nggak boleh tawaf di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah. Kemudian tawaf di dalam masjid. Ya, di dalam masjid, baik di pelataran, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 boleh. Tapi kalau di luar masjid namanya bukan tawaf. Ini kuliner. Ya, namanya kuliner. Kemudian tawaf 7 kali. Nah ini wajibnya.
Jadi nanti kalau bapak ada yang ketinggalan, dihitung sendiri pak. Umpamanya nanti sudah bikin barisan, ada yang lewat kemudian keputus, nah nanti bapak hitung sendiri. Kalau belum 7 kali, maka sempurnakan 7 kali. Ya, tawaf 7 kali. Kalau kurang harus melengkapi 7 kali. Nanti biasanya kalau ada yang tertinggal, semoga Syawal nanti sepi ya, semoga tidak seperti Ramadan, semoga sudah berada. Semoga tidak ramai, jadi tidak putus-putus. Ya, itu 7 kali. Kalau terputus, hitung sendiri yang ketinggalan. Sunnah tawaf dengan berjalan kaki. Jadi nanti yang masih sehat, upayakan tawafnya berjalan kaki. Walaupun naik skuter itu enak. Skuter ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Ya, jadi itu nggak terlalu mahal. Cuma berapa real gitu, nggak terlalu mahal. Tapi kalau memang sehat, upayakan jalan kaki. Tapi kalau yang sepuh-sepuh, dia seharusnya pakai kursi roda, tapi dia mau, aduh Allah saya bisa, karena mumpung di Mekah, saya minta pertolongan sama Allah, semoga tawafnya bisa jalan kaki. Insya Allah bisa. Tapi kalau nggak kuat, silakan komunikasikan dengan pembimbing untuk menyewa kursi roda. Ya, kursi roda yang akan didorong oleh mahasiswa ataupun pembimbing yang ada di sana. Ya. Kemudian menyentuh dan mencium hajar aswad. Ya, ini sunnah. Tapi nanti kalau rombongan bareng-bareng, ini tidak disunahkan. Kalau semuanya nyium hajar aswad, bubar gitu. Ya, dan biasanya setiap rombongan itu kita tidak anjurkan untuk mencium hajar aswad, lebih ibu. Karena di situ rame, tumpuk-tumpuk, takutnya nanti kehijau, tertarik atau apa gitu. Jadi kita tidak anjurkan. Jadi bapak-bapak kalau yang sehat sendirian mau nyoba, ya, karena memang sunnah, ya sunnah. Katanya Umar bin Khattab, ini hajar aswad. Kalau Nabi nggak nyium kamu, saya orang nyium kamu. Tapi Nabi ketika tawaf mencium hajar aswad. Nah, karena tidak bisa mencium hajar aswad, nanti ketika tawaf kita hanya memberikan lambaian tangan dan memberikan isyarat. Ya, jadi kita baca bareng-bareng ya. Sekarang kita mau mulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allahu Akbar, ada tambahin waw. Ya. Terserah pemimpin. Dua-duanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelang hijau kita arahkan ke hajar aswad. Oke, dalam madhab Syafi'i disunahkan untuk dicium. Tapi kalau ada yang nggak mau cium, ya silakan. Nanti memberikan isyarat. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu sudah mulai tawaf. Kalau ada yang mau menambah doanya boleh. Ini yang seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ali. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau menambahkan. Tapi kalau nggak bisa, ya itu saja. Ya. Nah, ketika tawaf ini tidak ada doa-doa khusus. Ya, tidak ada doa-doa khusus. Ya, jadi nanti kalau pembimbing umpamanya di depan membaca, itu biasanya kedengaran 2 atau 3 orang di belakangnya. Yang paling belakang tidak kedengaran. Takutnya salah doa. Allahumma inna nas'aluka nikmat. Ya Allah, saya minta nikmat. Tapi karena fasenya yang belakang, Allahumma inna nas'aluka nikmat. Ya Allah, saya minta bencana. Gara-gara salah baca. Maka daripada salah baca, kalau kedengaran silakan diikuti. Tapi kalau tidak terdengar, maka silakan berdoa, berzikir kepada Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ataupun berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus dibaca apa?
baca doa apapun, istighfar, silakan. Ya, tidak ada doa khusus, hanya dianjurkan ketika memulai doa, dan nanti ada doa dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian dekat dengan kamu. Ya. Tapi nanti ikut rombongan aja, ya, karena itu rombongan, jangan kemudian bisa ingin dekat. Ya, ikutin rombongan saja. Ya, jangan terpisah. Kemudian rommel ini berlari kecil bagi laki-laki di 3 putaran yang pertama. Rommel. Tapi kalau agak sulit lari, ya, ini sunah. Ya. Kemudian intiba ini tadi pakaian tadi membuka lengan kanan bagi yang laki-laki. Kemudian tidak ngobrol dan makan. Ya, ini lagi bukan lagi kuliner, ya. Ambil doa makan, udah tadi konsepnya bagus ya. Tapi gede bener deh. Sini keren ya, gede. Kalau minum, Ya, kalau minum, minum silakan. Ya, tidak makan dan tidak ngobrol. Malah minum nanti pokoknya setiap ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Bapak Ibu bawa botol kosong aja. Diisi air zam-zam, nanti ketika haus langsung minum. Ya, biar tidak ngantri air zam-zam agak jauh. Ya, bawa saja ke bawah. Bawa botol kosong. Ya, bahkan ada jamaah setiap ke masjid bawa botol kosong nanti dimasukin koper. Bawa saja. Tapi saya nggak anjurkan. Biar santai dan kemudian berkesinambungan, ya, artinya berkelanjutan. 7 putaran itu jangan satu berhenti, 1 jam lagi mulai, ya. Terus setelah 7 putaran, 1, 2, 3 sampai 7, kemudian kita akan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kalau perlu nanti agak geser, ya. Sambil sholat, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Setelah sholat berdoa, karena ini sejajar dengan multazam dan memang di Masjidil Haram tempatnya mustajab. Setelah sholat doa, kemudian nanti akan berfoto bersama. Karena hanya waktu itu saja bisa kumpul bersama-sama. Setelah itu nggak pernah akan lagi bisa berkumpul bersama. Kalau menurut saya, kalau di masjidnya ya, kalau di luar ya mungkin. Tapi kalau di masjidnya hanya waktu itu tuh sekali bisa berkumpul bersama. Ini nanti foto bersama. Kemudian meminum air zam-zam, ya, biar segar, dan sunahnya ya sambil di kepalanya biar segar, gitu ya. Dengan membaca doa ini, Bu. Nah, kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqam bi rahmatika ya arhamar. Artinya, ya Allah, saya minta dari air zam-zam ini, minum air zam-zam, ilmu yang bermanfaat, kesembuhan dari penyakit. Maka Bapak Ibu yang ada penyakit gak apa-apa sebagai wasilah. Ya Allah, saya minta dengan minum air zam-zam ini diampuni, kemudian diberikan rezeki, diberikan ilmu, diberikan kesembuhan dari segala penyakit. Boleh, ya. Nah, Bob, ada pertanyaan? Rukun yang kedua, Bob, ada pertanyaan? Tahu lah ya. Dan ini doa-doa kita ini, kata Ustaz Abu Somad, kalau dalam umroh mulutnya diplester, gak baca doa pun sah, karena memang ibadah haji dan umroh itu tidak ada qiraah, tidak ada bacaan. Makanya tadi rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tasbih. Kalau dalam sholat, kemudian pertamanya takbiratul ihram, ada qiraah, membaca surat Al-Fatihah. Kalau nggak baca, nggak sah. Tapi kalau haji dan umroh, ya tetap susah. Tapi ya masa umroh sekali mungkin dalam seumur hidup, maka semoga perjalanannya dan mendapatkan ibadah yang maksimal.
Kemudian rukun yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i ini berjalan dari Safa sampai Marwah. Dan rukun yang paling berat yaitu ibadah sa'i. Karena total perjalanan 7 putaran nanti sekitar 3,5 kilo. Jadi ibu-ibu yang sekarang belum terbiasa, bapak-bapak, coba jalan di Win, keliling-keliling, ya, sebanyak 3,5 kilo. Jadi ini ada tanjakan-tanjakan, ya. Nah, dilatih, fisiknya dilatih. Makanya ibadah umrah itu dua, ibadah badannya, fisik, dan ibadah maniyah. Apa? Sa'i ada syarat dan sunahnya. Yang pertama syaratnya memulai dari Bukit Safa. Di posisi tadi setelah minum air zam-zam, ya, bersama-sama nanti akan naik. Ya, dari Palang Hijau itu keluar nanti akan naik ke Bukit Safa. Ya. Dari Bukit Safa sebelum naik nanti ada doa, ya, ada di buku. Kita mulai abda'u. Ada di buku, Pak. Karena saya udah hafal, ya. Abda'u bima pada Allahu bihi wa rasul. Jadi saya mulai dari Bukit Safa seperti Nabi juga memulai sa'inya dari Bukit Safa. Dan sa'i ini adalah hikmah bagaimana perjalanan Siti Hajar ketika mencari air untuk anaknya Ismail. Lahiran 7 kali. Ya. Kemudian nanti setiap naik di Bukit Safa dan Marwah ada bacaan dalam surat Al-Baqarah, kita baca bareng-bareng. Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyan tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Ada di bukunya, nanti kita bukti. Sa'i 7 kali. 7 kalinya dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Jadi bukan Safa ke Marwah dihitung 1 kali, tidak. Safa ke Marwah dihitung 1 kali, Marwah ke Safa dihitung 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti berakhir di Bukit Marwah. Melalui semua cara sa'i, jadi nggak boleh potong, gitu ya. Mentang-mentang ada, ini tidak ada jalan pintas ini. Kan kelihatan, ada jalan pintas, kalian nggak naik, bapak ibu nggak naik, ya nggak boleh. Ya harus naik bukit walaupun sedikit saja. Ya yang penting melewati bukitnya tersebut naik, jangan jalan pintas. Rombongannya udah di sana, saya muter saja ke sana, nggak boleh. Ya harus sampai naik. Kemudian sa'i setelah tawaf. Jadi nggak boleh sa'i dahulu, kemudian tawaf. Tawaf dahulu baru sa'i. Berkesinambungan setelah tawaf. Jadi setelah sa'i berhentinya jangan lama-lama, ya. 5 jam baru sa'i. Baru kalau bisa ini sunnah, ya. Mendaki Bukit Safa dan Marwah, ya, naik. Kemudian berdoa di Bukit Safa dan Marwah. Ya kemungkinan nanti yang akan diajak doa itu di Bukit Safa, karena di Marwah sudah sempit. Ya kalau di Safa masih ada space kosong, dan itu Safa ini akan terlihat masih Ka'bahnya. Jadi nanti berdoa. Setelah minimal di awal sebelum sa'i, nanti akan diajak ke Bukit Safa dan berdoa di sana. Ya Allah, wa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersuci dan menutup aurat. Nah, kalau dalam sa'i ini sunnah, menutup aurat dan bersuci sunnah. Jadi mohon maaf nanti ketika sa'i kalau kentut nggak masalah. Tapi kalau tawaf, ini bermasalah. Ya. Kemudian berjalan dan berlari kecil di pelang hijau. Jadi nanti antara Safa dan Marwah itu ada pelang hijaunya, dekat dengan Safa, di atas itu ada pelang hijau. Antara pelang hijau satu dengan yang lainnya itu disunahkan berlari kecil untuk yang laki-laki, ya. Dengan membaca ya doanya kita itu ada Rabbi fir, warham, wa'fu, wa takarram,
Antallahu al-a'azzul akram. Ada di situ. Ya nanti bisa dilihat. Kan kumpulan doanya juga di situ Pak ya. Dan dicetak bukunya doanya besar-besar gitu Pak. Tidak kelihatan. Ada ya? Kemudian perempuan saat ini 3 malam, tapi ini nanti barangkali enggak, tidak menyakiti orang dan berkesinambungan dalam hati terus-menerus. Oke, Sadi ada pertanyaan? Untuk Sadi? Tidak ada. Yang terakhir, sebelum terakhir, yaitu ta'alum. Mensyukur. Ta'alum ini sesuatu yang haram. Tadi pakai waktu yang jadi haram, gara-gara ta'alum nanti jadi haram. Sama kayak kita sholat. Kan minum kan boleh juga. Tapi kalau Allah boleh minum tidak? Kapan boleh minum? Setelah salam. Assalamualaikum. Sama. Ketika ihram, ada beberapa hal yang diharamkan gara-gara ihram. Tapi karena ta'alum, maka jadi halal. Ya, halal. Ada syarat dan sunnahnya. Syaratnya waktunya setelah sa'i. Jadi cukur rambutnya nggak boleh sebelum sa'i. Ya, setelah sa'i. Setelah selesai di Marwah. Karena hitungannya ke-7 di Marwah. Kemudian jumlah rambutnya minimal 3 rambut. Ya, 3 rambut untuk yang perempuan. Tapi yang laki-laki sunnahnya gundul. Nah, ini masih sisa gundul. Karena baginda Nabi pernah berdoa, Allahumma fir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang gundul ketika tahallul. Para sahabat memberikan tambahan. Dan untuk orang yang mukosirin, ya, memedihkan saja. Nabi berdoa lagi, Allahumma fir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang gundul. Ditambahin lagi sama sahabat. Bagi orang yang memelekan, berdoa lagi Nabi, Allahumma fir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang gundul. Jadi 3 kali, baru yang terakhir, Allahumma fir lil muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang memendek. Jadi yang memendekkan boleh, tapi yang gundul, maka ini masuk ke dalam doa baginda Nabi, Allahumma fir lil muhallikin. Nah nanti bagaimana yang mau botak di bawah pohon Zamzam nanti bayar 10 rial. Yang dicukur rambut kepala. Jadi yang untuk tahallul itu rambut kepala Pak ya. Nah ini ada 3 potong. Sudah tahallul belum udah. Mana yang dicukur? Di sini. Nah ini nggak boleh. Ya, yang dicukur adalah rambut kepala. Sunahnya, ya ini sunahnya, ini sunah. Ya. Gundul, mencukur dalam satu waktu, dimulai dari kanan dan dilaksanakan secara tertib, khususnya dalam ibadah haji. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan untuk tahallul? Atau ada pertanyaan secara keseluruhan? Dalam tahallul berarti selesai sudah ibadah umroh. Nah ini ya. Jadi tadi sampai itu akan kita laksanakan pas sudah tiba di Mekah kemudian. Ya, pas tiba di Mekah. Karena pelaksanaan umroh itu di Masjidil Haram. Intinya di Masjidil Haram. Kemudian kalau misalnya besok atau lusa kita mengulang lagi melaksanakan umroh, diperbolehkan. Jangankan besok. Setelah umroh, setelah tahallul, Mas mau ngambil mikot sendiri boleh. Kemudian kalau misalnya bagian yang cukup rambut tadi, kalau misalnya kita udah bawa maksimal, untuk yang kedua ketiga ini. Yang kedua kalinya ambil gunting, ambil pisau, ecak-ecak, lewat saja. Ecak-ecak, ada gunting, ecak-ecak. Ecak-ecak itu apa ya? Kurang-kurang, ya kurang-kurang tuh. Ya ada yang guntingnya di awal, ada yang guntingnya di urang yang terakhir, sebelumnya di urang yang terakhir. Kalaupun tidak gundul, berarti sunnah ya, dan tidak masuk doa baginda Nabi Muhammad. Semuanya pilihan Bapak Ibu. Mau yang dapat sunnahnya atau tidak. Kemudian untuk pelaksanaan mikatnya yang kedua ketiga tadi. Nah, di sini Pak, di sini lihat batas tanah haram. Kalau Bapak Ibu
sudah masuk di kota Mekah, ya, itu bisa mengambil mikotnya dari batas haram. Itu biasanya ada di Tanim, yang paling dekat di Tanim, sekitar 7 kilo dari Masjidil Haram. Nanti naik taksi sekitar 10 sampai 20 real bareng-bareng. Tapi kalau sendiri, ya biasanya 60-an real. 60 real. Ya, Tanim ini Masjid Aisyah, karena dahulu Abu Bakar disuruh baginda Nabi menemani kakaknya Aisyah, anak Abu Bakar, untuk melaksanakan umroh dan memulai mikotnya dari Tanim. Makanya masjidnya disebut dengan Masjid Aisyah. Ataupun yang kedua itu dari Ji'rana. Ji'rana ini, ya, Ji'rana ini tempat baginda Nabi mengambil mikot setelah perang Hunain. Ya, setelah perang Hunain, kemudian mengambil mikot di Masjid Ji'rana. Itu sekitar 14 kilo. Tadi itu dilaksanakan di umroh yang kedua. Setelah situ nanti kita akan mampir di Masjid Ji'rana. Tapi kalau yang individu pengen umroh sendiri, pengen badal dan lain sebagainya, maka ini silakan Bapak Ibu pergi untuk ke Masjid Tanim yang ada sekitar 7 kilo. Yaitu terserah. Ya. Dan nanti kalau yang badal ditambah niatnya, kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma umrah. Ain, nun, ditambahin Jawa, kan bapaknya ini ya. Nah itu berarti Bapak Ibu melaksanakan umroh untuk yang dibadalkan. Tapi saat badal orangnya sudah meninggal, sakit dalam keadaan sakit keras, dan orang yang membadalkan sudah pernah umroh. Kalau belum pernah umroh maka tidak umroh. Ya, ini sambil kopi break. Ya, silakan kopi break. Iya, Bapak Ibu, teman-teman dan teman-teman, kita istirahat dulu ya sejenak. Beberapa buku nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan dan kita laki-laki untuk mempersiapkan kain imamnya. Kita praktekkan imam. Silakan di depan itu ada kopi break, ada kopi, ada teh, dan keluar dulu sama kamar mandi. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Ya. Kita turunin ya.
Dapat 3 loh. Satu aja. Yang kantor ada 3 ya. 4 ya. Belum langsung ID rom aja ya. Soalnya ngambil tulisannya kan. Terus kamu sana. Yang cahaya mutazab dalam muncul, ya kan payungnya sampai arah situ. Saya kira kisahnya di situ. Dia nggak bisa, nggak bisa. Ya, rekomendasinya aja. Mungkin pusatnya nggak tahu ya. Ya saya juga ada telepon dari, makanya kalau rekomendasi dari satu komunikasi dari rekomendasi wartawan, pusat nggak tahu. Apa dia? Saya nggak tapi cahaya mutazab udah keluar dari sini. Keluar dari
Si Sorehan legit gitu. Udah ada. Kampung bambu aja. Enak kan gitu. Bingung ngomongnya di sana. Kemarin pas ada kabar pulang bisa itu, saya pikir udah lumayan saya baru beli duitnya. Dia juga nggak ada duitnya. Habis saya kayak gini, nanti kita tegas.
sudah terbang sampai sana ditolak ada bapaknya lagi mungkin dia ada visanya tapi dubes itu nggak keluarkan visa dubes keluarkan visa kalau bapaknya yang tanggal 2 Yang perhatian Bapak Ibu bisa masuk ke dalam. Konferensinya sudah selesai, kita mulai lagi secara audiennya. Ya maaf, Bapak Ibu yang di luar bisa masuk ke dalam kembali. Oh maaf.